Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna STPIP MMCHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti, kemudian Ibu Dr. Haji Wina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti, Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti, kemudian Bapak Hasan Mustafa SEMM AKCA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, kemudian yang terakhir Ibu Tuti Budiwati SE selaku supervisor lapangan praktik magang selama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Purworejo. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan magang saya. Saya Hasna Putri Safa dari Prodi Manajemen dengan NPM 41224231100928 Universitas Winaya Mukti akan mempresentasikan hasil magang saya yang berjudul Digitalisasi Arsip Akta Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Dan di sini ada table of content. Yang pertama latar belakang, profil singkat instansi, aktivitas magang, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, kemudian yang terakhir ada refleksi diri. Yang pertama adalah latar belakang. Magang merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menjembatani antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik di dunia kerja. Melalui program magang, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan akademis yang telah diperoleh serta mengembangkan keterampilan keterampilan praktis yang diperlukan dan dalam karir profesional mereka. Digitalisasi dan globalisasi yang semakin pesat menuntut mahasiswa untuk tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang relevan dengan tuntutan industri. Dalam konteks ini, laporan magang ini disusun untuk mendokumentasikan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama periode magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dari tanggal 7 Oktober hingga 3 Januari 2025. Selama magang, penulis ditempatkan di divisi arsip di mana penulis bertanggung jawab untuk menginput akta kelahiran, pengecekan biodata, dan mengalihmediakan dokumen manual menjadi arsip digital. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, penulis memperoleh pemahaman yang telah mendalam mengenai proses pencatatan dalam mencatat akta kelahiran, tata cara arsip dokumen, dan serta memiliki gambaran akan dunia kerja nantinya. Kemudian ada profil singkat Disdukcapil Purworejo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo merupakan salah satu perangkat daerah yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Kilometer 4 RW 1 Kliwonan Kecamatan Banyurip Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Adapun motonya yaitu lebih dekat, semakin cepat, tetap gratis, dan membahagiakan masyarakat. Disdukcapil Kabupaten Purworejo juga memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visinya yaitu Purworejo Berdaya Saing 2025. Kemudian misinya yang pertama meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi, keahlian, dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya saing rektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri. Yang ketiga, meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri, serta potensi pariwisata dan seni budaya. Yang keempat, ada meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Yang kelima, atau yang terakhir, meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan lamanya.
dimulai dari tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 3 Januari 2025. Untuk sistem kerjanya sendiri yaitu dimulai dari hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat, dan khusus di hari Jumat dimulai dari 7.30 hingga 16.30 dikarenakan jam istirahat lebih lama dari biasanya, yaitu 1 jam 30 menit. Aktivitas magangnya sendiri yaitu ada penginputan data KIA. Dalam praktik magang ini, kegiatan yang dilakukan ialah menginput data sesuai sekolah anak, memastikan data yang dibutuhkan telah sesuai baik di kartu maupun sistem, mencetak kartu KIA, serta mendistribusikannya ke sekolah terkait. Kemudian ada mengurutkan surat masuk dan keluar. Mengurutkan surat masuk dan keluar dilakukan bertujuan agar surat tidak tercecer dan berurutan sesuai dengan tanggal masuk maupun keluar. Kemudian ada pencocokan data anak yang diindikasi belum berakta. Kegiatan magang pencocokan data anak yang diindikasi belum berakta merupakan kegiatan mencocokkan nama, alamat, tanggal lahir, nama orang tua, dan data lainnya yang dibutuhkan. Kemudian data tersebut dibackup. Pencocokan data penduduk meninggal dunia. Dalam kegiatan magang ini yang dilakukan ialah mencocokkan data penduduk atau orang yang terkait, baik itu mengenai nama, alamat, waktu meninggal, dan sebagainya sesuai dengan sebenarnya sebelum diterbitkan menjadi akta kematian. Kemudian ada menginput dan mengalih mediakan akta kelahiran. Kegiatan menginput dan mengalih mediakan akta kelahiran merupakan kegiatan di mana data-data yang ada di dalam dokumen fisik diinput ke dalam database pemerintah yang telah disediakan. Kemudian ada pembahasan. Digitalisasi merujuk pada proses konversi informasi dari format analog ke format digital, serta penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Proses ini telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi di berbagai sektor, dan banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami dampak dan implikasi dari digitalisasi. Arsip merupakan kumpulan dokumen atau catatan yang disimpan untuk tujuan referensi, bukti, atau informasi di masa depan. Dalam konteks manajemen informasi, arsip memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan. Akta pencatatan sipil adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Digitalisasi arsip akta pencatatan sipil merupakan kegiatan yang terbilang baru untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan peralihan data dari yang semula manual menjadi digital baru dilakukan mulai tahun 2020-an. Analisis dan permasalahan. Implementasi digitalisasi arsip akta pencatatan sipil di Indonesia sendiri menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Yang pertama ada keterbatasan sarana dan prasarana. Kurangnya peralatan yang memadai seperti scanner dan komputer menjadi hambatan signifikan dalam proses digitalisasi. Misalnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo kekurangan persediaan kertas dan kekuatan sinyal Wi-Fi yang kurang cepat dan dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan digitalisasi arsip akta kelahiran. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah staf yang terbatas dan kurangnya tenaga teknisi yang terampil dalam digitalisasi menjadi kendala dalam program ini. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kebanyakan staf yang bekerja merupakan orang berusia sekitar 35 sampai 45 tahun, sehingga mereka kurang cepat dalam mengikuti perkembangan digital. Kemudian yang ketiga ada ancaman keamanan data. Data digital rentan terhadap ancaman seperti virus komputer, malware, atau serangan cyber lainnya. Tanpa langkah-langkah keamanan yang tepat, data dapat dirusak, hilang, atau dicuri. Misalnya, ancaman virus pada perangkat penyimpanan data menjadi salah satu hambatan dalam proses digitalisasi arsip akta kelahiran. Kemudian selanjutnya ada yang keempat, ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Digitalisasi memerlukan infrastruktur teknologi yang andal, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas internet.
Kegagalan atau keterbatasan dalam infrastruktur dapat mengganggu proses digitalisasi dan akses terhadap arsip yang telah didigitalisasi. Kelima, ada biaya implementasi dan pemeliharaan. Proses digitalisasi memerlukan investasi awal yang signifikan untuk pengadaan peralatan dan pelatihan staf. Selain itu, biaya pemeliharaan dan pembaruan sistem juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan operasional. Yang terakhir, ada masalah hukum dan regulasi. Digitalisasi arsip harus mematuhi peraturan terkait perlindungan data dan privasi. Kegagalan dalam mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan menurunkan kepercayaan publik. Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam penerapan digitalisasi arsip akta pencatatan sipil, maka dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. 1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pengerjaan, baik itu dalam penyediaan kertas, alat tulis, jaringan sinyal, dan sebagainya. Yang kedua, ada memenuhi dan atau merestrukturisasi staf serta membuka lapangan kerja baru, terlebih untuk para muda-mudi yang memiliki potensi dan bakat sejalan dengan yang dibutuhkan. Yang terakhir, ada mencari teknisi profesional yang dapat menjaga dan memelihara fasilitas kantor, terlebih mesin komputer, agar terus update dan terjaga keamanannya. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, dalam menjalankan program digitalisasi arsip itu sudah tercapai dengan ketentuan dari atasan. Digitalisasi arsip di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sudah berjalan dan sesuai dengan prosedur yang diperintahkan. Dengan adanya digitalisasi arsip, kita dapat mengakses dengan mudah informasi yang dibutuhkan dan efektif bagi pihak yang memerlukan. Akan tetapi, dalam menjalankan program digitalisasi arsip akta pencatatan sipil juga memerlukan berbagai aspek untuk menunjang keberhasilan dan mempercepat penyelesaian program. Antara lain, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, memenuhi dan atau merestruktur staf yang mampu mengemban tugas lebih banyak, dan mencari teknisi atau pihak profesional yang dapat menjaga dan memelihara fasilitas kantor. Rekomendasi. Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan, penulis merekomendasikan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memastikan bahwa infrastruktur TI teknologi yang mendukung digitalisasi arsip cukup kuat dan dapat diandalkan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang stabil. Kemudian memberikan pelatihan yang memadai kepada pegawai mengenai penggunaan sistem digital dan pengelolaan arsip digital agar dapat memaksimalkan manfaat digitalisasi dan mengurangi potensi kesalahan dalam pengolahan data. Dan rekomendasi terakhir adalah Disdukcapil Kabupaten Purworejo diharapkan dapat memenuhi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik itu dari segi ATK dan atau kertas HVS. Dengan rekomendasi ini diharapkan agar Disdukcapil Kabupaten Purworejo menjadi semakin baik dan semakin maju lagi ke depannya. Refleksi diri. Saya sebagai penulis mendapatkan pengalaman baru yang diperoleh, keterampilan komunikasi dan kerjasama tim, kemudian penggunaan perangkat lunak dan teknologi, menambah jaringan sosial, mempelajari ilmu baru, dan mengetahui lebih dalam mengenai proses kerja di Disdukcapil. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.